Oke, nah di sini tadi apa sih yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka itu gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman ketika menemukan akun pendapatan diterima di muka, pendapatannya itu diikuti dengan kata diterima di muka. Nah, itu bukan akun pendapatan ya, tapi akun utang tadi tuh. Kenapa pendapatan diterima di muka disebut utang? Nah, karena gini, misalkan ketika teman-teman itu punya perusahaan, ya misalkan katakanlah perusahaan salon. Nah, misalkan perusahaan salon yang milik teman-teman ini sudah dapat uang nih dari si klien, ya. Jadi ada seorang klien yang datang ke salon, dia bayar duluan. Tapi perusahaan salon teman-teman gitu ya, perusahaan belum ngasih jasa ke kliennya. Nah, berarti kan kita sudah menerima uangnya, perusahaan sudah menerima uangnya, tetapi jasanya belum dikasihkan kepada klien. Nah, berarti kan di sini posisi perusahaan ya, kita punya utang. Kita punya kewajiban untuk memberikan jasa atau pelayanan. Ya. Jadi kalau utang itu bukan hanya dalam bentuknya uang, tapi bisa berupa utang untuk memberikan jasa, utang untuk memberikan pelayanan. Ya. Nah, di sini juga sama. Kasusnya itu perusahaan sudah menerima kas dari seorang klien sebagai pembayaran di muka. Nah, ya. Berarti bayar duluan si kliennya tapi jasanya belum diterima gitu oleh si klien kita. Nah, berarti di perusahaan kas kitanya bertambah, sedangkan perusahaan berarti belum bisa mengakui pendapatan. Ya, karena belum memberikan jasa gitu. Ya, jadi kas yang diterima tadi adalah kita catat sebagai utang atau akunnya pendapatan diterima di muka. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Paham nggak untuk pendapatan diterima di muka? Paham Kak, makasih. Oke, dari yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Tadi itu sampai ini udah ya, peralatan kantor. Nah, oke, jadi itu sebagai review ulang ya dari materi di minggu kemarin. Dan tadi seperti yang sudah dikatakan, hari ini kita akan belajar menyusun jurnal umum dari dokumen-dokumen transaksi. Nah, ini yang perlu dipahami ya oleh teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu bekerja sebagai seorang akuntan di suatu perusahaan, nah teman-teman itu tidak akan dihadapkan dengan transaksi keuangan dalam bentuknya soal cerita. Kayak tadi, misalkan tanggal 1, misalnya perusahaan membeli peralatan, ya peralatan kantor secara kredit. Nah, tidak akan diberikan soal kayak gitu ya kalau misalkan teman-teman itu bekerja di perusahaan. Nah, tapi ketika teman-teman bekerja di perusahaan, pasti menyusun jurnalnya itu dari dokumen-dokumen transaksi. Ya, berdasarkan dokumen transaksi atau bukti transaksi. Nah, makanya di sini kita akan pelajari ya, bagaimana caranya menyusun jurnal dari dokumen transaksi. Nah, sebelumnya di sini bukti transaksi itu apa sih? Nah, di sini bukti transaksi ya pengertiannya, bukti tertulis yang merekam atau mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Nah, contohnya di sini ada faktur, kemudian ada juga kwitansi, bukti kas keluar, bukti kas masuk. Nah, ini contoh-contoh dari bukti transaksi atau dokumen transaksi ya. Atau misalkan ketika teman-teman itu belanja ya ke supermarket, nah kan biasanya suka dikasih itu ya, dikasih bukti atau struk dari kasir. Nah, itu juga contoh dari bukti transaksi. Ya, salah satu contoh dari bukti atau dokumen transaksi. Oke, di sini kita coba praktekkan ya bagaimana caranya menyusun jurnal dari dokumen-dokumen transaksi.
Kayak misalkan tadi bukti kas keluar, kemudian bukti kas masuk, kwitansi, dan seterusnya. Ya. Oke, di sini sudah ada dokumen bukti pengeluaran kas. Nah, pasti sudah tahu ya kalau ada dokumen bukti pengeluaran kas, berarti ini sudah jelas ada transaksi pengeluaran kas. Ya, ada kas yang keluar. Terus kita tahu ini pengeluaran kas untuk apa. Nah, bisa dilihat di bagian keterangan. Di bagian keterangan ini kita mengeluarkan kas untuk pembayaran gaji karyawan yang bulan November. Nah, coba oleh teman-teman dianalisis kira-kira pengaruhnya ke akun apa nih dari dokumen bukti pengeluaran kas ini. Kas sama beban gaji. Oke, kas sama beban gaji. Ya, kasnya kasnya gimana? Berkurang. Kasnya berkurang. Oke, nah sebelumnya tadi ada yang menyebutkan beban gaji ya. Sebetulnya nggak salah. Nggak salah beban gaji atau di sini juga utang gaji. Nah, kenapa di sini masuknya ke utang gaji? Karena ini pembayaran gajinya itu yang bulan November, yang bulan sebelumnya. Nah, sedangkan transaksinya ini ya terjadi pada tanggal 1 Desember 2021. Jadi kayak misalkan sekarang bulan Agustus ya. Perusahaan itu membayar gaji karyawan yang bulan Juli. Nah, berarti nanti pada saat tanggal 1 ya, tanggal pembayaran gajinya, si gajinya itu kita catat ke utang gaji. Ya, kalau misalkan kita membayar gaji yang bulan sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita bayar gajinya yang bulan sekarang, ya misalkan sekarang itu tanggal 30 Agustus misalkan ya. Nah, terus dibayarkan gaji yang bulan Agustus juga. Nah, maka boleh dicatat ke akun beban gaji. Jadi kalau masih di bulan yang sama, kita catat ke beban. Tapi kalau sudah di bulan yang berbeda, ya periode yang berbeda, kita catat ke utang gaji. Dengan catatan di sini misalkan di akhir periode, akhir bulannya, perusahaan itu selalu menyusun yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi kalau setiap bulannya menyusun jurnal penyesuaian, akun yang harus dicatatnya itu ke utang gaji, ya bukan beban gaji. Tapi kalau misalkan tidak menyusun jurnal penyesuaian, nah boleh ke akun beban gaji. Oke, sekarang pengaruhnya tadi gimana kasnya? Kas berkurang. Kasnya berkurang. Oke, kalau utangnya? Bertambah. Berkurang. Utangnya berkurang. Ya, utangnya berkurang. Kenapa? Karena di sini bukti pengeluaran kas. Artinya kan kita bayar utang. Di sini pembayaran gaji. Berarti kalau utangnya dibayarkan akan berkurang. Ya. Nah, sekarang tinggal dianalisis posisinya. Kalau kas berkurang di sebelah mana? Kredit. Di kredit. Kalau utang? Debit. Ya, utang di sebelah debit ya. Nah, jadi nanti untuk jurnalnya tanggal 1, nah tanggal 1 Desember, kemudian nomor dokumennya, ya nomor buktinya bisa diisikan BKK 12-1, kemudian di bagian keterangannya kita catat utang gaji di debit 7.500.000, ya kemudian di kreditnya kas di bank 7.500.000. Ya, jadi transaksi yang pertama ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Jadi itu ya Kak harus merhatiin tanggalnya. Yang itu tadi. Ya betul. Jadi pada saat nggak hanya ini ya, jadi pada saat nanti teman-teman itu menyusun jurnal, perhatikan tanggalnya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke transaksi kedua. Nah, ini yang perlu diingat ya, kalau misalkan tadi
kita bayar gajinya yang bulan sebelumnya, maka catat ke utang gaji. Ya, karena di sini misalkan perusahaannya itu setiap bulan menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jadi kalau misalkan menyusun jurnal penyesuaian, kita catat ke utang gaji. Tapi kalau misalkan tidak menyusun jurnal penyesuaian ya setiap bulannya, maka boleh dicatatnya ke beban gaji. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada lagi ke transaksi kedua. Nah, untuk di bukti transaksi kedua ini ada voucher kas kecil. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti nemu dokumen ya voucher kas kecil, ini menandakan ada transaksi pengeluaran kas kecil. Nah, kas kecil itu apa? Kas kecil itu adalah uang yang ada di perusahaan, ya, yang disimpan di perusahaan, yang jumlahnya itu relatif kecil. Dan tujuannya, gitu ya, digunakannya itu, kas ini untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Contohnya kayak bayar parkir, gitu ya, kemudian membeli perlengkapan kantor misalnya, membeli konsumsi rapat. Nah, itu jadi kas kecil adalah kas yang disimpan perusahaan, yang disimpan di perusahaan untuk pembayaran-pembayaran yang relatif kecil, ya, pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Nah, di sini kas kecilnya dikeluarkan untuk pembuatan brosur iklan. Nah, coba kira-kira pengaruhnya ke akun apa nih? Dari dokumen 2. Beban iklan dan kas kecil. Oke, beban iklan dan kas kecil, betul. Nah, kas kecil sama beban iklan. Nah, kemudian untuk pengaruhnya gimana? Kas kecil sama bebannya? Beban iklan bertambah, kas kecil berkurang. Oke, jadi kas kecilnya berkurang, ya beban iklannya bertambah. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu ya pengaruhnya kas kecilnya berkurang, beban iklannya bertambah. Berarti tinggal dianalisis posisinya. Kas kecil berkurang dicatat di sebelah Kredit. Iya, di sebelah kredit, betul. Kemudian kalau beban iklan bertambah, Debit. ya di sebelah debit ya. Oke, jadi dari transaksi kedua, nah jurnalnya adalah tanggal 2 Desember, kemudian nomor buktinya bisa diisikan V12-1 ya. Nah, nanti di keterangannya beban iklan pada kas kecil sebesar 750.000. Oke, kemudian kita lanjut ke dokumen 3, ada bukti penerimaan kas. Nah, coba kalau ada bukti penerimaan kas berarti ada transaksi apa? Penjualan. Ya, bisa dari transaksi penjualan tunai gitu ya. Kemudian bisa ada pelunasan piutang dan seterusnya. Ya. Nah, di sini intinya kalau misalkan teman-teman menemukan ada dokumen bukti penerimaan kas, nah berarti menandakan ada kas yang masuk. Ya, ada penerimaan kas. Nah, di sini keterangannya kasnya itu diterima berasal dari pelunasan faktur tertanggal 25 November. Nah, coba dianalisis kira-kira pengaruhnya ke akun apa nih? Piutang. Kas dan piutang. Kas dan piutang. Kas di bank. Kas di bank sama piutang, betul. Nah, di sini kenapa piutang? Karena ada pelunasan faktur, ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan ada keterangan pelunasan faktur, nah ini bukan hanya piutang, tapi bisa jadi utang. Ya, tergantung dari bukti atau dokumen transaksinya apa. Kalau bukti transaksinya itu bukti penerimaan kas, nah berarti fakturnya adalah faktur penjualan. Artinya ada pelunasan piutang. Tapi ketika di buktinya itu adalah bukti pengeluaran kas, nah berarti pada saat ada pelunasan faktur, nah itu adalah faktur pembelian ya atau ada utang gitu. Utangnya berkurang. Nah, sekarang ini tadi sudah tahu ya kas di bank sama piutang usaha. Kemudian pengaruhnya gimana? Bertambah atau berkurang? Kas sama piutangnya. Bertambah.
piutang Bertambah piutangnya. Kas berkurang. semuanya berkurang. Semuanya berkurang. Atau Bertambah piutang Kas bertambah, berkurang. piutang berkurang. oke, jadi salah satunya ada yang bertambah sama ada yang berkurang ya kasnya. Iya, jadi di sini bukti penerimaan kas. Berarti kasnya bertambah, kemudian kalau piutangnya berkurang. Ya, karena dilunasi atau dibayarkan oleh si klien. Nah, sekarang tinggal dianalisis posisinya. Kas bertambah di sebelah mana? Kas bertambah di debit, Piutang berkurang di kredit. Oke, ya. Jadi jurnalnya adalah dari transaksi tanggal 3, nah, kas di debit sebesar 750.000. Salah ya, ini seharusnya 2 juta. Nah, ini. Jadi kas di banknya 2 juta, kemudian di kreditnya piutang usaha sebesar 2 juta. Oke, kemudian ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kak, itu kenapa kok kas di bank nggak kas saja? Oke, iya bagus pertanyaannya. Nah, kenapa di sini kas di bank? Karena ada, teman-teman bisa lihat di sini ada cek, ya. Berarti menandakan kalau cek itu berhubungan dengan bank, ya. Berarti kasnya adalah kas di bank. Tuh. Jadi kita tuh menerima uangnya ya dari cek, gitu. Ada klien yang bayar dengan menggunakan cek. Terus juga selain dari cek ini ya keterangan cek, biasanya di bagian kebijakan itu ada. Ya, ada misalkan perusahaan menyimpan uangnya di bank. Jadi ada akunnya kas di bank sama kas kecil. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti jika nggak ada keterangan ceknya, boleh keterangan kas gitu aja, Kak? Ya, oke. Kalau misalkan nggak ada keterangan cek ya, terus juga di daftar akunnya itu cuman kas aja, nah itu boleh dicatatnya ke kas ya, kas aja. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, ya dari yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya ke dokumen 4. Nah, dokumen 4 ada voucher kas kecil lagi. Ya. Terus keterangannya itu di sini pembayaran rekening listrik dan telepon. Coba kira-kira pengaruhnya ke akun apa nih? Bukan listrik dan Kas telepon sama sama kas listrik kecil. telepon. Oke, beban-beban. Ya, oke di sini ada kas kecil ya yang pasti ada kas kecil. Kas kecil sama, nah kita bayar listrik sama telepon. Di sini kita masukinnya ke beban listrik sama beban telepon. Nah, tadi pasti bingung ya. Kalau yang awal kan tadi kita bayar gaji yang bulan November, kita catatnya ke utang. Nah, itu sebetulnya bisa masuk ke utang, ya bisa juga dicatatnya atau masuknya ke beban gitu. Nah, ini juga sama. Ya, bisa masuk ke utang, utang beban, atau bisa juga ke beban-beban. Tergantung sebelumnya perusahaan itu menyusun jurnal penyesuaian atau enggak. Ya, kalau misalkan menyusun jurnal penyesuaian setiap akhir bulan, maka biasanya harus kita catat ke utang ya pada saat dibayarkan. Tapi kalau misalkan tidak menyusun jurnal penyesuaian, maka dicatatnya ke beban aja. Ya, beban listrik sama beban telepon. Kalau di sini kan nggak ada keterangannya ya, tapi biasanya kalau di soal pasti ada keterangannya. Misalkan perusahaan selalu menyusun jurnal penyesuaian setiap akhir bulan. Nah, kalau misalkan setiap akhir bulannya menyusun, berarti ke akun utang. Oke, kemudian pengaruhnya gimana nih dari kas kecil sama beban-bebannya? Kas berkurang, Kas berkurang, beban bertambah. Oke, kas kecilnya berkurang, kemudian beban-bebannya bertambah ya. Nah, berarti tinggal kita analisis posisinya. Kas kecil berkurang di sebelah mana? Kredit. Di kredit, betul. Kalau beban-beban?
Debit. Ya, beban-beban bertambah dicatat di debit. Nah, sehingga nanti jurnalnya ya tanggal 4 Desember, nomor dokumennya ini VKK ya, VKK itu voucher kas kecil 12 trip 2. Nah, kemudian keterangannya beban listrik sama beban teleponnya di debit, kas kecilnya di sebelah kredit. Oke, yang ini ada yang mau ditanyakan? Dokumen 4. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, kalau lanjut ke dokumen 5 ya. Nah, dokumen 5 itu ada faktur. Nah, ingat kalau misalkan ada dokumen faktur, menandakan ada penjualan atau pembelian secara kredit. Terus gimana kita bisa membedakan ini faktur pembelian atau faktur penjualan? Nah, gampang. Tinggal kita perhatikan saja nama perusahaan yang ada di atasnya. Yang ini ya, yang ada kotak merah. Jadi kalau misalkan di atasnya ini adalah perusahaan, nama perusahaan kita, berarti faktur ini adalah faktur penjualan. Tapi kalau misalkan di atasnya adalah nama perusahaan orang lain, maka fakturnya adalah faktur pembelian. Kenapa bisa disebutkan ini faktur penjualan ya atau faktur pembelian? Karena yang membuat faktur itu adalah si pihak penjualnya. Dan biasanya penjual itu namanya dicatat di atas, ya. Nah, kemudian kita posisikan nih perusahaan kita itu namanya Salon Cantik. Nah, berarti bagi kita ini faktur pembelian atau faktur penjualan? Penjualan. Ya, betul. Faktur penjualan. Nah, faktur penjualan menandakan ada penjualan secara kredit. Nah, sekarang tinggal dianalisis pengaruhnya. Kalau ada penjualan secara kredit, berarti ke akun apa? Piutang. Piutang sama apa? Piutang sama? Pendapatan jasa. pendapatan. Ya, betul. Sama pendapatan jasa. Ya. Nah, piutang usaha sama pendapatan jasa. Kemudian pengaruhnya gimana? Piutang sama pendapatannya. Piutang bertambah. Pendapatan jasa Bertambah. Oke, jadi dua-duanya bertambah ya. Piutangnya bertambah, kemudian pendapatan jasanya bertambah. Nah, sekarang tinggal dianalisis posisinya. Coba piutang bertambah di sebelah mana? Debit. Di debit. Kalau pendapatan? kredit. Di kredit ya. Piutang itu masuknya kelompok akun apa? Harta. Harta. Ya, harta betul ya. Jadi ketika piutang bertambah dicatat di debit. Nah, kemudian tadi pendapatannya di sebelah kredit ya. Oke, jadi jurnal dari transaksi tanggal 6 adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 8 juta. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham untuk transaksi lanjut? Oke. Assalamualaikum. Ya. Oke ya, lanjut ke dokumen ke-6. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Nah, ingat kalau ada bukti pengeluaran kas berarti menandakan ada kas yang keluar. Nah, kita lihat bagian keterangannya. Di sini kasnya keluar untuk pelunasan faktur tertanggal 23 November. Nah, coba dianalisis kira-kira pengaruhnya ke akun apa? Kas sama piutang. Dan piutang. Pada utang. Oke. Ya, yang jelas ada kas ya. Nah, terus di sini kita lihat keterangannya. Bukti pengeluaran kas dan keterangannya pelunasan faktur. Nah, mungkin nggak kalau misalkan piutang ya, akun satunya piutang dan satunya kas, bukti pengeluaran kas. Enggak ya. Kita mengeluarkan kas terus piutangnya misalkan berkurang. Nah, piutang itu kan artinya si klien atau orang lain yang punya utang ke kita. Nah, jadi ketika ada pelunasan faktur, ya, pelunasan faktur, terus ininya bukti pengeluaran kas, berarti kita yang bayar.
Ya, kita yang punya utang gitu. Nah, berarti dari transaksi ini pengaruhnya kas sama utang ya. Jadi diperhatikan lagi kalau misalkan di keterangannya pelunasan faktur dan dokumennya adalah bukti pengeluaran kas, berarti faktur ini adalah utang, ya faktur pembelian. Tapi kalau di dokumennya bukti penerimaan kas dan di sininya pelunasan faktur, maka fakturnya adalah faktur penjualan. Ya, dan akun yang berpengaruhnya adalah piutang usaha. Oke, kemudian di sini kita analisis nih posisinya, belum ke posisi ya. Pengaruhnya gimana? Kas sama utangnya. Sama-sama Kas. berkurang. Oke, sama-sama berkurang, betul. Nah, kasnya berkurang, utangnya berkurang. Nah, sekarang tinggal posisinya gimana? Kas berkurang. Kas di kredit, Di debit. utang di debit. Utang usaha di debit. Oke, kasnya di kredit ya, kemudian utangnya berkurang di sebelah debit. Nah, jadi tanggal 6 BKK 12 strip 2, utang usaha di debit 3.500.000 dan kas di bank di kredit sebesar 3.500.000. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke dokumen 7. Di sini ada faktur lagi nih. Ya, faktur. Nah, jangan lupa kalau faktur itu menandakan transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, kita membedakan ini pembelian atau penjualan, lihat dari perusahaan yang dicatat di atasnya. Nah, tadi perusahaan kita adalah Salon Cantik. Nah, berarti bagi kita ini faktur pembelian atau penjualan? Pembelian. Pembelian. Ya, faktur pembelian, betul. Karena ini yang membuatnya adalah perusahaan orang lain, ya, PT Mitra Jaya. Oke, berarti kalau ada faktur pembelian, ada menandakan ada pembelian secara kredit. Nah, coba pengaruhnya ke akun apa kalau pembelian secara kredit? Pembelian dan utang usaha. Utang usaha. Oke, ada utang usaha ya. Kemudian kita di sini beli kursi sama steamer. Nah, kalau kursi itu masuknya ke akun apa coba? Peralatan. Peralatan. Akun peralatan, betul. Karena kalau kursi itu kan ya bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, berarti kita masukin ke akun peralatan ya. Nah, pengaruhnya gimana? Bertambah atau berkurang? Sama-sama Bertambah. Peralatan bertambah. Peralatan bertambah. Utang bertambah. Utangnya juga bertambah. Ya, utangnya bertambah, terus peralatannya juga bertambah. Nah, sekarang tinggal dianalisis posisinya. Peralatan di debit. Peralatan di debit. Peralatan di Kredit. debit. Kredit. Dan di kredit. Utang usaha di sebelah kredit, tuh. Kemudian peralatan salonnya di sebelah debit. Ya. Jadi jurnalnya berarti peralatan salon pada utang usaha sebesar 7.500.000. Nah, ini untuk peralatannya, kursi sama steamernya boleh disatukan ya. Tadi kan kursinya 2.500.000, steamernya 5 juta. Nah, boleh ditotal peralatannya jadi 7.500.000. Kemudian dokumen 8 di sini ada nota kontan. Nah, sama ya, nota kontan itu kebalikannya dari faktur. Kalau faktur transaksinya secara kredit, kalau nota kontan secara tunai. Ya. Nah, terus nota kontan juga ini menandakan ada pembelian atau penjualan. Terus bagaimana membedakannya? Kita lihat dari perusahaan yang dicatat di atasnya. Kalau perusahaan kita, ya yang namanya di atas ini, berarti ada penjualan tunai, tapi kalau perusahaan orang lain berarti ada pembelian secara tunai. Nah, tadi perusahaan kita Salon Cantik, berarti ini ada transaksi apa? Penjualan. Penjualan. Oke, penjualan secara Tunai. secara tunai. Oke, berarti pengaruhnya ke akun apa kalau ada penjualan tunai? Kas Pendapatan. 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 Ya, kas sama pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Nah, kemudian pengaruhnya gimana? Bertambah atau berkurang kasnya? Kas bertambah, pendapatan bertambah.
Ya, kas bertambah, kemudian pendapatan juga bertambah. Bertambah. Ya, kemudian kita analisis posisinya. Kasnya bertambah di sebelah mana? Debit. Di debit. Ya, di debit. Kalau pendapatan? Di kredit. Kredit. Ya, di sebelah kredit, betul. Nah, jadi transaksi tanggal 13 ini, jurnalnya adalah kas di bank pada pendapatan jasa sebesar 6 juta ya ini. Sebesar 6 juta rupiah. Oke, kemudian kita lanjut dokumen 9 ada faktur. Terus perusahaannya di sini perusahaan orang lain. Nah, berarti ini ada transaksi apa? Pembelian. Pembelian secara Kredit. ya, pembelian secara kredit, betul. Nah, sekarang tinggal dianalisis. Kalau ada pembelian nih secara kredit, berarti akunnya apa? Utang sama perlengkapan. Oke, nah coba kenapa akun perlengkapan? Karena nggak lebih dari 1 tahun. Ya, bagus. Karena di sini kita beli pewarna rambut sama sampo ya. Yang mana kita tahu kalau sampo sama pewarna rambut itu kan cepat habis. Ya, nggak bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, makanya kita masukin ke akun perlengkapan salon. Nah, sekarang pengaruhnya gimana? Bertambah atau berkurang? Utang sama perlengkapannya. Utang Perlengkapan berkurang. Oke. Utangnya bertambah, perlengkapannya? Tambah. Tambah. Ya, karena kita beli ya, berarti perlengkapannya bertambah. Tuh. Berarti sekarang tinggal posisinya. Utangnya berarti di sebelah mana kalau bertambah? Kredit. Perlengkapan debit. Oke, betul. Ya, jadi utang usahanya di sebelah kredit. Nah, kemudian perlengkapan salonnya di sebelah debit ya. Sehingga jurnal tanggal 29 perlengkapan salon pada utang usaha sebesar 1.300.000. Nah, ini transaksi terakhir ada bukti pengeluaran kas. Kemudian kalau kita lihat keterangannya, pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang dari Bank Permata ditambah bunga. Nah, coba analisis kira-kira pengaruhnya ke akun apa? Kas dan utang. Kas, utang, ya. Terus ada lagi nggak? Bunga. Sebelumnya ini, oke, sama beban bunga ya. Sebelumnya ini PPT-nya jalan nggak sampai dokumen 10? Jalan. Ya, kayaknya ini Kak Dani Angelina, kayaknya ini ya di perangkat kakaknya gitu. Ya, karena tadi teman-teman yang lain ada ya berarti. Oke, coba diperiksa lagi ya jaringannya, barangkali jaringannya kurang baik. Oke, jadi kita lanjut ya. Kas, kemudian utang bank sama beban bunga. Nah, pengaruhnya gimana nih? Bertambah atau berkurang? Kas berkurang. Utang bertambah. Beban bunga bertambah. Oke. Ya, kasnya berkurang. Terus utangnya bertambah berkurang tadi? Bertambah. Berkurang. Berkurang ya, karena kita bayar. Nah, kalau bayar utang berarti kan utang banknya berkurang. Nah, kalau bebannya? Bertambah. Ya, beban bunganya bertambah ya. Nah, kemudian kita analisis posisinya. Kalau kas berkurang di sebelah mana? Kredit. Ya, kas berkurang di kredit. Utang berkurang Di debit. di debit ya. Kalau beban bunga bertambah Debit. di sebelah debit ya. Jadi di sini yang di debitnya ada dua, yaitu beban sama utang. Nah, bebannya 200.000 ya, ini ada keterangan. Terus utang banknya ini kurang 0, harusnya 5 juta ya. Nah, kemudian yang di kreditnya kas di bank
kita totalkan. 5 juta ditambah 200.000 yaitu 5.200.000.